Ya, kita sudah sampai di segmen terakhir. Pemirsa, saya kembali ke Pak Rikwanto dulu. Pak Rikwanto, apakah kemudian ini semakin memperbesar kemungkinan bahwa BW bisa saja dikenakan pasal-pasal lain gitu, bukan hanya untuk membuat keterangan palsu atau membujuk saksi, mengarahkan saksi untuk membuat keterangan palsu, tapi pasal-pasal yang lain apakah itu kemudian... Saya belum bisa memprediksikan apakah ada pasal lain sesuai dengan perkembangan penyidikan ya. Karena sampai saat ini juga dari penyidik belum ada sinyal ke arah situ. Jadi masih mengumpulkan saksi-saksi dan keterangan-keterangan yang dibutuhkan. Tapi kalau ditanyakan apakah ini bisa segera diberkas perkara, itu memang ya dalam waktu dekat mungkin kalau penyidik merasa itu sudah cukup akan dibuatkan berkas perkara dan segera dikirimkan ke kejaksaan. Oke, baik. Saya kembali kepada Bang Alfon. Bang Alfon, kemudian langkah-langkah dari pengacara ini seperti apa? Karena saksi-saksi dipanggil dan kemudian terakhir kita lihat ada Ujang Iskandar dan kemudian ada Pak Akil juga semakin menguatkan dugaan bahwa jangan-jangan BW ini melakukan pelanggaran kode etik. Bang Alfon. Jadi begini, itu yang harus saya luruskan terlebih dahulu ya, bahwa saya melihat bahwa ini semakin menguatkan dugaan mengada-ngada dan kemudian dipasang. Karena dari awal kan sudah katakan bahwa proses pemeriksaan 3 hari dan dikatakan sebagai penyelidikan itu merupakan suatu proses yang cukup cepat gitu kan. Nah sekarang menjadi pertanyaan, apakah bukti-bukti kemarin yang dikatakan sebagai bukti permulaan yang cukup itu merupakan bukti permulaan yang bisa meningkatkan seorang menjadi seorang tersangka atau tidak? Nah ini kan membuktikan bahwa ini ingin dicari lagi apa sih bukti-bukti yang kuat yang lainnya gitu kan? Nah oleh sebab itu makanya kalau dikatakan untuk membuat terang suatu permasalahan, nah artinya itu adalah proses penyelidikan. Nah artinya kalau masih proses penyelidikan, artinya ya ini belum bisa ditetapkan sebagai tersangka dong. Dan itu menguatkan argumentasi saya bahwa ini mengada-ngada dan dipaksakan. Dalam pasal 1, kalau proses penyelidikan itu kan disebutkan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat menentukan dapat atau tidaknya suatu penyelidikan menurut yang dalam undang-undang. Nah, makanya ini bagaimana untuk terangnya suatu proses tindak pidana gitu kan, bukan proses untuk menemukan cari bukti-bukti yang lain. Dan kemudian yang kedua, kalau misalnya dalam proses penyelidikan, artinya silakan diserahkan pada organisasi profesi, bukanlah dalam konteks pidana. Ini harus ada perjanjian loh, ada MOU loh antara Pradi dengan kepolisian. Banyak kasus 242 itu sebenarnya diselesaikan di organisasi profesi, bukan kepolisian. Kalau misal sebab itu makanya ini sebenarnya bisa dikatakan obskurable. Ini masih terlalu mentah untuk dilanjutkan. Gitu kira-kira, Mas. Ya. Pak Yamin mau menanggapi, Pak? Ya, jadi untuk menetapkan seorang sebagai tersangka sudah mempunyai 2 alat bukti yang cukup, ya. Itu mengacu kepada pasal 183 sebenarnya KUHP yang mengatakan hakim dalam memutuskan suatu perkara harus memiliki 2 alat bukti yang sah ditambah dengan 1 keyakinan. Nah, jadi waktu Polri mengatakan memiliki 3 alat bukti yang sah, tentu alat bukti itu sebenarnya memang harusnya sudah ada di sana. Saya kira itu untuk menggenapi pasal 184 mengenai alat-alat bukti yang sah tersebut. Nah, kalaupun Akil dipanggil sebagai saksi, ini untuk menggenapi, ya harusnya untuk menggenapi bukti-bukti, 3 bukti yang sudah pernah dilontarkan oleh polisi, penyidik, bahwasanya itu sudah ada pada mereka. Jadi apa yang menjadi perdebatan tadi, saya melihat bahwasanya pengacara BW mengatakan apakah 3 alat bukti itu termasuk alat bukti Akil? Tentunya tidak. Kalau dalam keterangan yang sudah disampaikan saat ini sudah punya 3 alat bukti, ini Akil kalau memang sudah pernah diperiksa termasuk. Tetapi kalau Akil yang belum pernah diperiksa sebelumnya, itu tidak termasuk Akil alat bukti yang 3 tadi. Seperti itu. Tapi kalau menurut Anda, Pak Yamin, Anda menilai dari seluruh rangkaian proses ini, 3 alat bukti itu untuk menetapkan BW sebagai tersangka itu memang mengada-ngadakah seperti tadi kata Bang Alfon tadi, atau sebetulnya tidak? Saya nggak melihat apa itu 3 alat bukti, cuma sudah disebutkan membeli 3 alat bukti, saksi, surat, dan ahli. Tentunya itu sudah ada, sehingga nanti bisa menetapkan orang itu sebagai tersangka. Kalau memang sudah ada, apakah yang dimaksud dengan saksi
apakah Akil sudah pernah diminta keterangannya sebagai saksi? Nah, kalau sudah minta keterangan sebagai saksi, tentunya itu sudah termasuk dalam 3 alat bukti tadi. Tetapi kalau memang baru kali ini dia dipanggil sebagai saksi, berarti 3 alat bukti tadi ditambah dengan kesaksian Akil yang saat ini. Oke, Begitu. baik. Saya minta jaminan dari Pak Rikwanto dulu. Pak Rikwanto, betulnya 3 alat saksi ini sudah ada, jadi tidak perlu menambah atau mencari-cari bukti tambahan lain begitu dari stasiun lain. Jangan kita sering menduga-duga ya. Dalam proses hukum itu aturan mainnya sudah ada di KUHP ya. Kalau memang ada proses penangkapan, penahanan dan segala macam itu nggak pas, sudah ada salurannya. Dan memang yang kita lakukan itu memang terkesan super cepat gitu ya. Tapi memang kalau sudah cukup semuanya, tidak ada alasan bagi penyidik untuk melanjutkan perkara pidana yang disangkakannya. Dan ini berjalan normal saja sebenarnya ya. Siapapun ahli hukum, pakar hukum bisa melihat prosesnya dan bisa membandingkan dengan KUHP ya, supaya bisa dilihat apa yang dilakukan polisi ini lari daripada pakemnya KUHP itu. Dan sekarang kita sedang berproses yang memanggil saksi-saksi. Saya yakin ya, sebentar lagi juga berkas perkara selesai dan dikirimkan. Dan jangan lupa juga, polisi ini tidak bekerja sendiri. Kita ada CJS, Criminal Justice System. Ada polisi penyidiknya, kemudian jaksa, kemudian pengadilan. Jaksa juga menguji di situ. Jadi jaksa bukan teman kita itu. Itu salah satu mitra, tapi dia punya independensi sendiri untuk menilai. Ya, perkara yang kita ajukan itu kira-kira memang ada pidananya tidak, kurang atau tidak, atau perlu tambahkan atau tidak ya. Kalau dia bilang kurang, ini tidak bisa, kita juga nggak bisa apa-apa. Nah, itulah dalam kaitan transparansi dan independensi masing-masing penyidik yang ada ini. Baik, terakhir singkat saja kepada Bang Alfon, kemudian ini pembuktian nanti di pengadilan begitu ya. Singkat saja Bang Alfon, bagaimana? Yang saya persoalkan itu adalah penetapan orang menjadi seorang tersangka. Itu kan dengan permulaan yang cukup kan. Nah, oleh sebab itu makanya saya katakan bahwa itu yang dipaksakan dan mengada-ngada. Nah, yang dikatakan oleh Bung Jamil Ginting tadi itu di proses persidangan. Kan begitu, bahkan 183 ini hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dengan 2 alat bukti yang sah yang memperoleh kekuatan bahwa sesuatu pidana benar-benar terjadi. Kan begitu kan? Baik. Ini 2 juga loh. Nah, oleh sebab itu makanya apakah memang betul seseorang itu diduga konstruksi tindak pidana tanpa dengan 2 alat bukti yang sah. Nah, sekarang kalau bisa dilihat, ini kan cuma 1 alat bukti dan kemudian ini ditambah dengan keterangan Akil. Dan itu juga harus dipertanyakan apakah itu punya relevansi atau tidak. Kalaupun itu dilakukan oleh Akil, itu adalah kode etik hakim, bukan BW-nya. Begitu. Nah, ini kalau dalam kerangka ini kan absuribel ini. Baik, Bang Alfon. Baik, kita tunggu nanti kira-kira saksi siapa saja yang akan dipanggil lanjutan. Semoga semua pihak bisa saling membuktikan betul yang mana yang betul, mana yang salah begitu ya. Terima kasih Bang Alfon telah bergabung sama kami melalui sambungan telepon. Pak Yamin terima kasih, Pak Rikwanto juga terima kasih. Selamat pagi.